apakah kajian membangun Rempang untuk investasi itu sudah betul atau tidak? Kemudian apakah aspek pertahanan keamanan, aspek kedaulatannya, protes segala macam apapun nggak didengar, diabaikan saja. Apapun protes, abaikan saja, jalan terus. 16 suku tua di sana yang sudah hidup sekian abad, ini mau dibuldoser, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bib. Jumpa lagi dengan Prof. Abbas Thaha. Gimana Prof? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Lama kita tidak bisik-bisik ya. Tapi ini kelihatannya pakaiannya pakaian Melayu ini, Bib. Aduh. Ini apa karena gonjang-ganjing Rempang ini? Itu dia diantaranya yang memprihatinkan. Apa namanya? Rakyat kecil ya, iya, yang betul. Lagi menderita, haknya di apa namanya, apa sih bahasanya, Prof? Saya udah bingung ngomongnya. Iya ini Bib. Jadi saya mau bicara dari konteks global, regional dan khususnya Siak Indragiri. Ini LBP ini bingung saya. Baca sejarah enggak dia? Ya enggak? Tahu enggak dia? Bahwa kampungnya itu dulu pernah diokupied oleh Siak Indragiri itu, Delhi, Serdang semua itu. Ya, jadi kita, iyalah saya akan bicara lah mengenai Rempang itu dalam konteks ya dari sudut pandang ekonomi, sejarah, kemudian kejayaan bisnis Siak Indragiri itu dan kaitannya dengan sumbangannya kepada RI, Bib. Oh gitu ya. Luar biasa itu. Terkait Rempang ini saya lagi di Sumatera Selatan, Bro. Nah, itu Melayu kuat itu. Jadi yang namanya Melayu ini, Bib. Puak Melayu itu mulai dari Kamboja, Champa, terus di Thailand, kemudian Patani. Saya pernah ke sana gitu loh. Nah, kemudian merembet turun ke bawah, ya sampailah ke Malaka, Sumatera Utara, Delhi, sampai pula jadi ada Puak Melayu Sunda, Puak Melayu Bugis, dan dengan Bugis, Siak Indragiri itu Melayu mempunyai kaitan erat sekali di dalam membangun kesultanan dan besarnya kesultanan Siak itu. Jadi jangan main-main gitu, Bib. Ya. Dan Sultan itu pula lah yang memberikan sumbangan langsung kepada Bung Karno lebih kurang ya 1 triliun lebih. Ya, betul. Masya Allah. Ya kita prihatin, Bro ya. Prihatin. Jadi begini, Bib, ya. Kita lihat Indragiri ini, Rempang ini satu apa ya? Salah kajian. Ambisi yang luar biasa. Atau karena tekanan luar biasa dari adik kuasa dunia ini yang memang bertarung untuk merebut yang namanya daerah-daerah seputar Selat Melaka dan Cina Selatan. Nah, kita mulai sekarang kita lihat, Bib. Secara global sekarang ini yang ramai itu NATO dengan Rusia. Babak belur itu NATO. Semua grounded ke ekonominya. Ya. Kemudian Amerika juga begitu. Nah, mereka sekarang berpikir mau menggusur permasalahan tersebut, balik kepada sejarah tempo dulu. Dia geser ke Asia Tenggara, khususnya lalu lintas maritim yang ada di Malaka. Nah, si Anu cerdik dia melihat, ya, China ini itu udah mulai lama. Pada saat Jiteng Marsudi, ya, Pak Jiteng Marsudi di root saya mendampingi beliau di Singapura. Ada pameran di situ. Bagaimana rencana Singapura akan memperluas perdagangan dan kerjasama dengan Indonesia. Bintan itu udah di float. Beberapa pulau di daerah itu di float, ya. Saat itu saya belum begitu cukup mampu melihat itu cuma senang ada investasi berkembang, wisata, belum ada cerita tentang industri. Indah sekali gambarnya apanya gitu. Nah, kemudian setelah itu kita bicara dengan Singapura juga tentang kerjasama energi. Kemudian setelah itu kita lihat pergerakannya mulai. Nah, disitulah pada era-era itu ada jual pasir, jual air itu.
Berapa tokoh nasional yang ada sekarang dan anggota DPR yang lalu itu terlibat dalam dagang pasir itu. Ya. Jadi Jual pasir. Nah, kemudian Singapurnya makin luas. Ya. Nah, balik kita ke global dulu. Jadi itu yang terjadi. Jadi Rempang ini kalau ngomong global, Prof, ada kejutan, Prof, 2 hari ini, Prof. Kejutan yang sangat luar biasa. Nah, apa itu? Ini Habib nih bikin kejutan aja nih. Luar biasa nih. Apa, Bib? Timbul ketar-ketir saya. Dunia nih mau kemana nih? Pertemuan Putin dengan Presiden Korea Utara. Waduh. Ya, kalau Putin Korea, ya enggak, China, komunis, itu memang suka bersinergi. Tapi itu bikin apa namanya kegegeran baru di dunia ya. Oh iya, karena apa? Karena telah bergesernya ya, kemudian pergerakan armada-armada itu juga sudah mulai bergerak ke arah Laut Cina Selatan dan juga kepada Selat Malaka. Bisa perang dunia ketiga meletus? Enggak. Yakin? Karena apa, Bang? Gurindam 12 Ali Haji dari Rempang itu ya, yang merupakan warga Melayu Siak Indragiri. Ya, saya maksudnya dunia ya. Iya, tunggu dulu. Kaitan situ. Di dalam Gurindam 12 itu sudah diingatkan, jangan hubut dunia dan ingat neraka. Nasihat itu. Maaf, Beb. Ya. Begitu bersemangatnya. Jadi kejutan tuh iya, tapi tetap dalam konteks kaitannya itu tadi, adik kuasa. Dan kebodohan bangsa Indonesia ini terutama karena munafik itu tadi, munafikul. Ya. Jadi kalau cerita Siak Indragiri ini suatu kerajaan raja kecil berkembang sejak tahun 1700. Mungkin lebih ke pengusaha, Prof, yang kita sorotin ini. Iya, tumbuh berkembang menjadi besar. Masuk beberapa kerajaan-kerajaan daerah lain. Kemudian menjadilah dia pengusaha. Sampai memiliki armada itu 170 armada dagang. Nah, itulah kekayaan mereka yang juga akhirnya disumbangkan dan bergabunglah dengan IMSIA pada tahun 45 karena NKRI itu tadi. Jadi sumbangan sejarah, sumbangan ekonomi, sumbangan ini besar sekali. Dan Raja Ali Haji yang menulis tentang Gurindam II itu ditetapkan sebagai pahlawan. Pertanyaannya, Prof, ini pertanyaannya, kan begitu besar pengorbanan kerajaan-kerajaan terhadap negeri ini kan, terwujudnya kemerdekaan ini. Tetapi kita sedih gitu loh, sedih tanah air yang dicintai oleh warganya itu diobrak-abrik gitu. Nah, itu masalahnya. Saya bilang ada 3 masalah itu tadi. Jadi ini rezim ini, ya enggak, Tuan Guru LBP, ya. Iya, kenapa saya bilang Tuan Guru? Dia bersahabat sama Tuan Guru dari NTB ini. Jadi itu tidak melihat sejarah, tapi barangkali merupakan grand design dia. Mungkin untuk mengobrak-abrik Republik ini. Karena dia tidak bersuara. Bukan, karena LBP mengatakan siapa yang menghalangi investasi itu akan dibulldozer. Masya Allah, dia kata lihat bagaimana si Indragiri itu, bagaimana Selat Malaka dijaga, bagaimana dipertahankan, bagaimana dan itu diperebutkan. Dan Beb, di perairan utara Pulau Jawa, ya, karena saya pernah jadi konsultan dalam pembangkitan sebagai advisor, tanah-tanah sepanjang mulai dari Merak itu sampai ke Jawa Timur itu sudah ada lokasi-lokasi tanah yang diambil oleh saudara kita China. Nah, kalau ini dia ambil, ya enggak, Batam kemudian digenjot itu industri yang dibangun oleh Habibie, ya enggak. Kemudian dia berkembang ke Bintan, bikin wisata. Sekarang, nah dia bikin industri besar yang enggak tahu saya studi kelayakannya apa gitu. Karena apa? Setiap studi itu banyak, ada teknis, ya enggak. Kemudian ada finance. Kalau finance tidak masalah, dia ngutangin terus seperti 9-10 negara di Afrika dan di anu itu berhutang kepada China, kemudian dia remes, ya, ini gregetan nih. Nah takutnya saya tepat rentenir dunia ya. Rentenir dunia. Nah, jadi dengan demikian maka ya bangkitlah Melayu ini
Karena apa? Melayu inilah melahirkan bahasa Indonesia. Melayu ini pula lah yang melahirkan Republik Indonesia ini. Jadi saya sebagai putra Minang, Minang Melayu, Bib. Itu saya berapi-api hari ini. Sangat berapi-api. Karena apa? Saya ditelepon oleh beberapa komunitas. Komunitas Jawa Barat, Bib. Dari Sukabumi, ya. Dari Bandung, Cianjur. Bang, aku mau ke Rempang nih, Bang. Gimana katanya? Ya, dengar-dengar katanya bakal ada pertemuan besar saya dengar. Ya, kita ini kan Melayu, Bang, katanya. Jangan karena itu etnis, ras enggak boleh, saya bilang. Tapi adalah karena apakah kajian membangun Rempang untuk investasi itu sudah betul atau tidak? Kemudian apakah aspek pertahanan keamanan, aspek kedaulatan, aspek ini. Jadi tidak boleh sembarangan. Nah, ini yang barangkali tidak dikaji demi ditekan oleh kekuatan China sehingga rezim yang ada sekarang tidak berkutik. Kalau saya bilang lebih ke syahwat politik, Prof. Bukan tekanan, syahwat politik yang ingin tetap berkuasa. Jadi apapun caranya. Iya, syahwat politik. Sekuat-kuatnya syahwat itu kan yang umurnya panjang tuh, sementara ini tokoh ini kan cuma Perdana Menteri Mahathir. Iya, makanya, apa yang lain sampai? Iya, sampai nggak sampai mereka nggak mikir. Nggak mikir ya. Syahwatnya itu yang dahsyat. Cuma tahu nggak mereka bahwa ya apa yang terjadi di beberapa negara, habis itu yang syahwat politik itu sampai ke anak cucunya. Iya, hukum sosial. Ini kan kenyataan. Mikir nggak mereka? Kenyataannya protes segala macam apapun nggak didengar, diabaikan saja. Apapun protes, abaikan saja, jalan terus gitu. Iya, tetapi kan ada jalannya. Jalan itu satu. Kalau impuls dari masyarakat itu meledak, ini yang saya tidak mau terjadi. Yang kedua, apa itu yang menginginkan? Pertanyaannya kan, bisa jadi dengan demikian ya bikin keadaan darurat. Tetapi kalau sudah sampai pada puncaknya, Melayu ini khususnya di Pulau Jawa dan Sumatera ada terminologi yang namanya amok. Kalau sudah amok itu tadi di pasar, kacau beliau sudah. Nah, ini kan tidak boleh itu terjadi. Jadi kita harapkan kepada pengambil kebijakan, kepada DPR. DPR udah ramai, Prof. Udah protes DPR. Ya, kalau protes pun kan suara kecil, suara yang gede, suara lumayan suara kemarin tuh. Saya dengar sendiri tuh dari PKS itu begitu semua. Ya, PKS dari dulu PKS begitu. Nah, itu baru terdengar ya. Selama ini kan katanya DPR seakan-akan tidur gitu loh. Kemarin masalah Rempang tuh begitu apa namanya? Ya, ini hari rame nih ke Istana Merdeka saya dengar nih. Melayu bersatu padu. Itu dari Kalimantan sudah hadir, apalagi dari Bugis. Jadi tak ada Melayu tak terkait dan tentu terkait dengan Bugis. Nah, ini. Nah, kita tahu kalau orang Bugis ini petarung. Dan sampai kepada Afrika Selatan mereka merantau dan sebagai masyarakat. Kemarin saya juga ditelepon sama sahabat-sahabat yang di Kalimantan Timur, hampir hal yang sama, Prof. Iya. Jadi hampir hal yang sama. Tapi tadi ada semacam apa namanya? Saya lihat di TikTok ya tentang BPN, Menteri BPN ya. Dibilang dia menerima laporan masyarakat, dikasih nomornya langsung. Ya, kalau ada masalah tanah, langsung ke nomor saya, langsung ke Ketua BPN. Itu Hadi Cahyadi. Wah, itu langsung saya share ke mereka. Silakan bilang coba dihubungin nih. Ini nomornya langsung. Mudah-mudahan menteri ini apa namanya kepala BPN ini sungguh-sungguh katanya. Jadi kita banding lah ya. Zaman Soeharto juga melakukan tindakan-tindakan yang represif juga di dalam membangunkan. Tapi dalam pembangunan itu ada relokasi, ada penggantian, dan dibicarakan. Tetapi kalau donatur tadi, yang memberi pinjam pada Indonesia saat itu, dia memberi syarat. Kalau ada situs-situs yang perlu dijaga aja, seperti Jepang, kasus PLTA yang di Riau, Sumbar itu perbatasan, itu nggak bisa, misalnya habitat gajah, ya, ada situs tertentu. Seperti juga pernah di Bali, zamannya Pak SBY kalau nggak salah, di SDM ya, atau TB Silalai. Itu di Bali nggak bisa, karena di situ tuh di ujung tuh ada pura yang sangat tua. Nggak bisa itu diganggu. Lah sekarang
Ya enggak, kampungnya Raja Ali, 16 suku tua di sana yang sudah hidup sekian abad, ini mau dibuldoser, Masya Allah. Kemarin Prof ngomong soal itu, Prof, hampir-hampir saja di apa namanya, di tempat apa namanya kelahiran saya juga terjadi hal itu. Ada pinjaman semacam dari Jepang, kerjasama katanya antara wali kota, padahal kenyataan itu antar gubernur ya. City mau dibangun Jepang dan Palembang gitu loh. Jadi mau dibangun jembatan Musi 3, waktu rame heboh itu. Musi 3 mau dibangun, titiknya itu pas tempat budaya. Itu rumah-rumah apa namanya, rumah-rumah bersejarah, tempat masuk Islam di sana itu yang bakal habis digusur gitu. Nah, setelah setahun didemo oleh masyarakat, itu nggak dianggap sama gubernur. Iya, jadi itulah kadang-kadang ini perlu pencerahan. Karena apa? Rasa sejarah dihilangkan. Please turun tangan, Rob. Rasa agama dihilangkan oleh ini. Harusnya pendidikan ini imtak yang disebarkan oleh Habibie, link and match yang diintroduksi oleh Wardiman. Ini perlu rekonstruksi supaya mindset anak cucu kita itu tahu dia bahwa kampung saya adalah Indonesia. Saya ini anak Melayu. Ya enggak? Melayu siap berkolaborasi dengan siapapun. Kembali lagi yang melanjutkan cerita Palembang tadi. Ya. Karena ada kerjasama dengan Jepang, sudah sepakat pada saat peletakan batu pertama, LSMP turun lapangan. Terus batal. Iya, kita turun lapangan, kita action karena warga sudah setahun berdemo tidak didengarkan oleh pemimpin waktu itu. Ya, saya coba pendekatan politik, ya ada semacam surat dari pimpinan DPR, saya ketemuin gubernur, dia bilang ya nggak usah gubernur, presiden saya nggak takut, katanya. Oh, saya bilang gitu. Saya bilang intinya saya setuju membuat pembangunan, tapi bukan situ tempatnya. Gitu loh. Nah akhirnya karena dia tetap ngotot, udahlah terima aja jalan, nanti utusan dari Jepang itu mau peletakan batu pertama, terima aja dengan baik-baik, saya bilang gitu. Ya saya bilang nanti dulu gitu loh. Nah setelah itu kita bikin gerakan, mau nggak mau nih, karena sudah apa namanya last minute ya, mau nggak mau ya kita dengan kekuatan fisik kita coba kita gerakan masyarakat sekitar Palembang itu ya kita siapkan bambu runcing, bro. Bambu runcing tempat masuk kampung itu siap bambu runcing, dan situ apa namanya pasang spanduk. Datang tuh wali kota Jepang ke situ, rencana 6 hari itu ke Palembang itu. Begitu saya siap bambu runcing semua jalan masuk ke dalam itu, mereka berpikir saya udah nekat tuh dengan warga ya, karena warga semua menolak itu memang betul-betul tempat sejarah masuk Islam di Indonesia. Nah, karena nenek kakek saya tuh masih banyak punya rumah di situ. Nah, sekarang alhamdulillah dengan ganti gubernur baru sudah jadi kota wisata. Jadi tempat-tempatnya dilindungi, tempat-tempat bersejarah. Gitu. Dan alhamdulillah berhasil. Akhirnya jembatan itu digeser periode gubernur berikutnya. Gubernur lama itu yang masih petahana waktu itu ya masih tetap ngeyel ya, karena masuk penjara enggak? Nah itu wallah alam, saya nggak ikuti lagi setelah kita apa namanya kibar ke bendera perang. Rupanya Jepang itu kan sangat memperhatikan tentang budaya. Iya, gitu. Dia tidak mau kalau apapun menyentuh budaya dia tidak akan. Nah beda dengan investasi yang saat ini, nggak beda, Prof. Kalau Jepang itu masih memperhatikan karena budaya. Sekarang ini dia jangankan begitu, Bob. Kalau yang dari Cina itu masyarakatnya aja dibuldoser sebenarnya karena alirannya komunis. Itu yang saya bilang tadi. Jepang itu biar gimana waktu itu karena dia memang cinta dengan budaya, memang tempat kebudayaan memang yang luar biasa terkenal. Sampai dibilang Palembang itu kota Yamannya kedua, Prof. Ya. Islam di sana luar biasa. Gitu. Ya. Jadi ya itu masalah pembangunan Palembang, akhirnya Jepang bergeser, pembangunan jalan. Lah ini kan juga Rempang bisa begitu. Nah cuma kan kalau kita kaitkan, ini juga semacam lakmus tes terhadap dinamika pergerakan pendukung Anies ini. Jadi insya Allah Rempang diluruskan supaya baik sesuai konstitusi. Yang kedua, Anies tetap jalan membangun. Kalau ngomong pendukung Anies, saya jujur kemarin saya ikut ke Palembang, saya ikut haru saya. Waduh, luar biasa. Terharu saya. Jadi itu tidak digerakkan oleh siapapun kecuali oleh partai PKS ya. Karena waktu itu memang bikin senam pagi ya. Senam pagi, ada semacam kumpul caleg-caleg, semacam apa namanya
mengarahkan ya tentang anggota DPR. Nah itu sangat antusias masyarakat luar biasa, Prof. Ya saya lihat Habib tuh fotonya sama Laksda Sony itu. Lagi olahraga di pinggir. Laksamana Sony. Iya, Laksamana Sony, Laksamana dia Sony. Ya. Iya, bahkan itu, saya ketemu, dan saya dengar dia juga caleg PKS itu. Betul, beliau caleg PKS, beliau juga di Dewan Suro ya. Gitu. Jadi sempat sampai ke sana itu ya. Dewan Pakar ada. Dewan Pakar ya. Dewan Pakar. Dewan Pakar PKS, dan beliau juga sangat menikmati kota Palembang, sampai kita sempat beberapa kali podcast di pinggir Sungai Musi. Oh gitu. Sambil menikmati kota bersejarah itu. Tadi saya ingat tuh ada jembatan Ampera, ada apa jembatan Prokes itu. Waduh, pasannya juga terharu juga. Nah ternyata kerukunan sana, Bro. Ini ngomong soal kerukunan ya, antara Cina, Arab, orang sana asli sangat rukun dari dulu. Tidak pernah terjadi apa-apa, karena tidak ada investor yang model-model begini masuk. Ini kan investor politik. Ini penjajah rentenir dari Cina. Nah, ini yang tidak hanya itu. Besar. Di dalam intinya itu komunisnya itu yang berbahaya. Ya kalau kita ngomong soal Cina, Prof. Guru saya banyak Cina. Orang sini asli, tapi banyak saya punya guru di Cina. Tapi nggak bikin heboh kayak sekarang. Nah ini yang sekarang ini yang bikin heboh. Nah, bagi Indonesia, Cina, Arab apa enggak masalah. Iya. Karena apa? Contohnya apa? Kalau sekarang nih yang gencar itu kan Kwik Yanggi, kemudian Tius, kemudian kita lihat ada masjid di sana itu di Kebenjeruk, tol ini juga ada masjid yang bangunan berbudaya Cina, tidak masalah. Tapi yang bahaya ini kelakuan investor dan naga ini, itu di dalamnya terselubung yang namanya ideologi komunis. Ini yang kita takutkan. Karena sudah ada yang namanya ketetapan MPR, ini nggak dijalankan. Malah bilang, saya bangga jadi anak PKI bertahun-tahun, zaman SBY juga nggak diiniin, nggak diiniin, ya dibiarkan berkembang dia sekarang. Termasuk itu Agus Wijoyo, Lemhanas dulu, bagaimana sebetulnya pandangan dia terhadap itu? Bingung saya. Dalam kebingungan, kita alih topik, Prof. Ya, jadi topik dia beginilah. Yang santai-santai saja, Bro. Ya, kita sarankan pemerintah. Lihatlah dengan bijak, dengan pendekatan konstitusi, dan dengan akal pikiran sehat, mengacu pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian ingatkan bahwa kita bicara ekonomi politik dan pertahanan keamanan. Rempang itu tidak sederhana. Yang ketiga, hargailah mereka sebagai yang membangun republik ini dengan pahlawannya, dengan rupiahnya, dengan jiwa raganya. Nah, bagaimana mereka mempertahankan Selat Malaka itu? Karena apa? Betapapun Johor Melayu, Melaka Melayu, Singapura masih, ya enggak? Nah kemudian yang lain, nah disinilah orang-orang dari Hadramaut juga bermukim sebagai pedagang di situ dan penyebar agama. Jadi ini harus dijaga dengan baik, ya. Jadi tak ada masalah Cina, Arab, Melayu di beberapa tempat. Nah yang bikin masalah ini Naga 9 ini nih dengan munafik-munafikun dari Republik membuat karpet merah dengan itu, dengan seruduk sana. Nah ini omnibus law-nya yang harus dicabut nih, Bu. Begitu. Gara-gara omnibus law ini yang bikin aneh. Ya. Aduh, Prof. Jadi kita sebagai anak bangsa ya, lihat situasi kita mau pesta demokrasi ya, menjelang Pilpres ini banyak sekali hal-hal yang tidak patut ya. Ini tidak patut muncul lagi ke permukaan, tapi ya ini tontonan-tontonan yang buruk gitu ya. Mudah-mudahan dengan suara kencangnya DPR kemarin, saya juga berpikir ya Rempang ini akan menjadi suatu ada solusi yang baik ya buat bangsa ini ya. Kalau dibiarkan terus-terusan kan akan jadi satu bisa kekisruhan ya. Gitu. Karena ya gimana ya keberpihakan pemerintah ya, terutama rezim ini kepada rakyat kayaknya nol pun. Iyalah, jadi pokoknya kalau hitung-hitungannya itu kadang-kadang bias ya. Tapi yang jelas sekarang dengan
berjalannya ini Pilpres yang KPK suka geser-geser waktunya, mudah-mudahan KPK ini ada rasa... Kok KPK sih, Bro? KPK. KPU. KPU ya. Iya. Ya KPU ada rasa takutnya. KPK dan MK ada masalah Gibran dan umurnya. Ya, ini diselesaikan dengan baik. Jadi syahwat politik itu dikurangi. Jadi nggak usah terlampau khawatir lah rezim. Kalau saya bilang biar aja, Bro, nggak apa-apa, udah tanggung, Bro. Oh gitu. Udah bicara kok ketua MK, anak muda-muda tuh nggak apa-apa. Pemimpin muda di dunia banyak katanya, yang masih usia muda hebat-hebat katanya. Iya. Jadi saya kadang-kadang mikir, Bro, kok nggak ada rasa malu ya? Nggak ada rasa, kan banyak gonjang-ganjing di mana-mana. Dia muncul dengan pilihnya. Dia nggak kasihan mereka ini rezim, nggak kasihan dengan anak cucunya. Bukan ketua MK dulu, dia pidato politik, pidato politik dengan perkara yang masih dia tangani. Ini kan satu hal yang buruk. Dia nggak peduli kok. Kalau dia peduli pakai otak. Makanya ini udah nggak pakai. Makanya saya nggak berpikir itu dia pidato itu di forum, bukan sementara itu lagi ditangani gitu. Ya jadi beginilah, kalau ketua MK itu menyimpang banyak, ya apabila nanti diajukan oleh masyarakat, itu bertumpuk-tumpuk, ya enggak, dosa yang akan dia harus bertanggungjawabkan. Itu yang pertanyaan saya, kenapa di mana sih rasa keimanannya itu di mana gitu? Begitu banyak yang dilanggar, tapi tidak peduli mungkin oleh karena besan dan IPA dan segala macam ya. Enggak, soal itu, Bib. Sebetulnya enggak boleh. Zaman Rasulullah pun, Rasulullah dengan pamannya berhadapan. Ini hanya besan doang kok. Iya, tapi memang sudah akal sehatnya Rocky Gerung kedunguannya muncul. Nah, itu. Ya kita bahas nanti terkhusus lah itu. Oh gitu ya. Model-model begitu tuh. Ini kita kayak. Kalau saya nggak menarik bahas itu. Nggak menarik. Mereka diapain pun juga udah nggak denger. Jadi tinggal tunggu Pilpres gitu. Iya, boleh. Iya, silakan saja lah. Mumpung masih berkuasa. Hitung minggu ya. Iya. Mumpung masih berkuasa silakan saja lah gitu loh. Apa mereka lupa ya bahwa ada yang di atas gitu loh. Nanti ada peringatan dari atas baru sadar. Kalau melihat sekarang nih kritik dari sana sini, hujatan sana sini, jangan-jangan dalam hatinya ada gini nih. Matinya Gusti Allah gitu. Iya, saya tuh kadang-kadang ya Allah kenapa kok nekat gitu ya. Nekat gitu loh. Jadi sorotan dengan pede ngomong gitu. Sampai saya juga apa cuma mereka yang pintar gitu loh. Yang lain-lain jaga bodoh. Gitu nggak peduli, Bib. Pintar nggak pintar, pokoknya mereka menggunakan pokoknya ini yang repot. Mereka menggunakan sekarang, ya enggak. Biarkan anjing menggonggong, khalifah tetap jalan. Gitu. Kafilah berlalu. Kan gitu. Iya. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Iya. Tetapi bagi pejuang pergerakan, dia pakai juga badai pasti berlalu. Ini badai ini. Padahal badai ini sudah 3 kali Tiongkok tuh dapat peringatan dari Allah itu. Luar biasa itu porak-porandanya. Dengan ya, kita kan tidak berharap seperti itu, Bapak. Jadi kalau kita berkali-kali bisik-bisik politik kenegaraan ini, kita dalam rangka mengingatkan ya elit politik ya yang sedang berkuasa itu ya eling lah ya, sekali-sekali eling ya, supaya apa yang dilakukan itu harus dia introspeksi diri gitu loh. Jauh mana protes sana sini, muncul profesor, muncul dokter, muncul pengamat politik, mereka nggak anggap gitu loh. Seharusnya kan begitu ada berasakan salah tuh, tarik. Ya, setidaknya tuh. Iya, tapi kan ini kan sudah bahasa Minangnya to be or not to be. Bahasa Minang tuh. Ya, bahasa Minang. Gitu. Minang mana, Pak? Ya, Minangnya Usman. Oke, barangkali Rempang cukup sekian ya, kita bicara sedikit ya masalah kekinian terkait ini itu, nanti secara khusus lah kita bahas. Harapan apa dengan Rempang ini? Begini. Ini kan sudah apa namanya, kalau posisi sudah mendidih nih, ya kan? Ya. Sudah sampai apa namanya
mencapai puncaknya Ya kalau puncaknya tidak diselesaikan dengan baik, ya akan terjadi suatu bentrokan pemikiran, bentrokan konsep, bentrokan juga penyelesaiannya. Dan masyarakat Melayu, Bib. Coba lihat, Bib. Pernah nggak dengar Melayu itu ribut sama Dayak? Yang juga dia termasuk ribut Melayu. Nggak ada itu di Kalimantan. Berdampingan hidupnya. Nah ini dibentur-benturkan ini. Jadi Rempang ini ujung-ujung klimaksnya nanti itu, ya pemerintah melakukan kaji ulang rezim, dan atau rezim akan berhadapan dengan NKRI yang sesungguhnya. Apa itu NKRI yang sesungguhnya? Adalah yang mengacu kepada platform garis perjuangan yang diformulasikan oleh Founding Fathers. Yang itu didukung oleh Bung Karno. Hanya saja Bung Karno termakan tipu muslihat PKI sehingga melahirkan Nasakom. Sehingga Bung Karno berhadapan dan mengucilkan teman-teman seperjuangannya, termasuk Syahrir yang sempat meninggal di Swiss, ya, dalam status tahanan. Buya Hamka tanpa sidang, Rom tanpa sidang, semua. Itulah. Padahal Bung Karno itu luar biasa, Bib. Dikagumi. Orang Minang itu bukan main dengan Bung Karno itu. Apalagi dia menantu orang Minang. Ya. Soal tukang kawin tidak dipermasalahkan. Ya. Nah, tetapi satu hal, Bib. Begitulah hebatnya orang Minang juga. Yang namanya Aidit. Nah, itu. Merubah mindset Bung Karno. Terjadilah sampai sekarang. Turun kepada anaknya. Diperes itu Pancasila menjadi Trisila, Ekasila, gotong royong. Tapi saatnya nanti kita kembali kepada jalan yang lurus. Nah, alhamdulillah kita lihat juga sekarang Nahdien Muhammadiyah bersatu padu rangkul-merangkul untuk mendukung Anies Baswedan. Oke, jadi mendukung Anies Baswedan kita bahas satu episode berikut ya. Baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bisik-bisik politik kenegaraan ini kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Rob. Ya.